Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Di sini saya Putri Sapulete akan menceritakan tentang kisah yang tidak asing lagi untuk didengar, yaitu Danau Toba. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Toba. Dia hidup di sebuah desa yang sangat lindai, bersih, dan subur. Tetapi dengan ladangnya itu, dia sering bekerja di ladangnya tersebut. Dengan ladangnya tersebut, ia bertahan hidup. Setiap hari, dia pergi meladang di ladangnya. Pada suatu hari, dia pergi ke sungai. Kebetulan, keberadaan sungai tersebut tidak jauh dari tempat tinggal si Toba. Dia pergi memancing di sungai tersebut. Kenapa sampai dia suka pergi bermancing? Karena sungai tersebut jernih dan bersih dari sampah. Saat dia memancing, biasanya dia mendapatkan ikan yang cukup banyak ekor. Tetapi pada saat itu, dia pergi memancing, tak seekor ikan pun ia dapatkan. Katanya, "Aduh, ini kenapa ikan-ikan tidak mengincar umpanku?" Setelah Toba mengatakan seperti itu, tiba-tiba dia hening sejenak. Dan dia berkata, "Aduh, aku sudah lama sekali duduk di sini menunggu ikan-ikan memakan umpanku." Dengan rasa kekecewaannya tersebut, ia pun berkata, "Ah, sudahlah, saya pulang saja, karena tidak seekor ikan pun yang memakan umpan saya." Setelah ia berkata seperti itu, ketika ia membalikkan badan, mau pergi untuk berpulang, tiba-tiba seekor ikan memakan umpan dari si Toba. Tiba-tiba, Toba pun kaget, katanya, "Wah, kenapa umpan pancinganku bergerak-gerak?" Setelah Toba mengatakan seperti itu, si Toba pun menarik secara perlahan-lahan. Setelah Toba menariknya, dapatlah seekor ikan yang sangat besar, cantik, dan ketika Toba melihat ikan tersebut, sangatlah terpandang pada ikan tersebut. Setelah si Toba mendapatkan ikan tersebut, ia sangat tampak gembira. Dan dia menutupi kekecewaannya tersebut untuk membawa pulang ikan tersebut dan dimasak di rumah. Ketika ia membawa pulang ikan tersebut, pikirnya si Toba. Katanya, "Akan kubawa pulang ikan ini dan kupanggang di rumah." Setelah ia mengatakan seperti itu, timbullah rasa yang berkata demikian. Tidak, aku tidak akan memasak ikan ini. Akan kugoreng saja. Kan minyaknya masih ada." Saat si Toba pergi ke dapur, dia melihat kayu bakarnya habis. Katanya, "Waduh, kayu bakarku habis. Gimana ini?" Setelah ia mengatakan seperti itu, pergilah dia ke ladang untuk mengambil kayu bakar. Waktu demi waktu berjalan, tibalah dia di saat malam hari. Ketika dia datang ke rumah, betapa terkejutnya dia melihat di atas meja makan dia banyak sekali keping emas merah yang sangat menyala-nyala. Kata si Toba, "Wah, keping emas, dari mana datangnya ini? Terus di mana ikanku?" Ketika dia mengatakan seperti itu, dia membuka pintu kamar dan dia kaget. Betapa terkejutnya dia melihat perempuan bergadis cantik miras dengan penampakan rambut yang sangat-sangat cantik. Kata si Toba, "Wah, gadis dari manakah ini? Dia sangat cantik sekali." Kemudian, gadis itu menoleh ke belakang untuk melihat si Toba. Kemudian, betapa kagetnya juga Toba melihat piras cantik dari si gadis ini. Kata gadis tersebut, "Ya, aku adalah jelmaah ikan
yang kau dapatkan tadi di sungai." Tak lama hari berganti hari ketika si gadis itu berlama tinggal di rumah si Toba. Tiba-tiba si Toba merasakan jatuh cinta kepada gadis tersebut. Karena si Toba berpikir bahwa dia selama ini tinggal sebatang kara dan tidak ada pendamping di hidupnya. Maka dari itu, malam pun tiba, dan Toba pun berkata kepada gadis tersebut, "Tidak baik jika seorang laki-laki menginap satu rumah dengan gadis yang tidak ada hubungan ikatan apapun." Kemudian gadis itu menjawab, "Maksudmu apa, Abang?" Kemudian si Toba menjawab, "Aku akan menikahi kamu." Setelah si Toba membuka hati kepada gadis tersebut, dan gadis itu berkata, "Bang, jika engkau siap menikahi aku, tetapi kau harus mengingat janji ini yang kuberikan kepadamu." Gadis itu berkata, "Kau tidak boleh sekalipun membongkar asal-usulku dari jelmaah ikan." Setelah si gadis mengatakan itu kepada si Toba pun berkata, "Ya sudah adik manis, itu adalah satu perjanjian yang sangat gampang kuhadapi." Setelah si Toba menikah dengan gadis jelma ikan tersebut, hari berganti hari, si Toba merasa cemas karena si gadis tersebut tidak juga mendapatkan anak. Kemudian, si Toba dan gadis tersebut menjumpai sesepuh tua dari si Toba. Kata sesepuh terhadap si Toba dan gadis tersebut, ia mengatakan, "Kalian berdua sebulan penuh harus memakan daging ikan." Setelah sesepuh mengatakan hal tersebut, tiba-tiba beberapa hari kemudian muncullah tanda-tanda kehamilan dari gadis tersebut. Tak lama kemudian, gadis tersebut mengalami kehamilan. Dan pada saat itu, hari berganti demi hari, si gadis tersebut melahirkan anak. Ternyata anak yang dilahirkan oleh gadis tersebut yaitu anak laki-laki. Dan gadis dan si Toba tersebut merancangkan nama untuk anak yang dilahirkan oleh gadis tersebut. Mereka menamainya yaitu Samosir. Hari demi hari, tahun demi tahun pun tiba. Kemudian Samosir beranjak besar. Tetapi ada satu kegelisahan dari gadis dan Toba mengalami pada anak ini. Akibat dari gadis ini memanjakan si Samosir, Samosir terlihat hanya bermalas-malasan, bermain-main, dan tidak mau membantu kedua orang tuanya. Pada saat itu, ibu dari si Samosir menyuruh Samosir untuk mengantarkan nasi kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Kata si ibu, "Samosir, tolong antarkan nasi ini kepada ayahmu, karena ayahmu sudah dari tadi pagi tidak makan." Samosir pun berkata, "Ah, tidak ibu. Ibu saja mengantarkan nasi ini kepada ayah. Aku lelah ibu." Kata si ibu, "Memangnya kamu kerja apa, Samosir? Ibu hanya menyuruhmu mengantarkan nasi kepada ayahmu saja." Jawab si Samosir, "Ibu, aku sangat lelah, ibu saja." Setelah cukup lama, Samosir dan ibunya berbincang soal mengantarkan nasi kepada ayahnya. Tiba-tiba, ibu pun berkata, "Kamu ini Samosir
harus lebih belajar menghormati kedua orang tuamu. Ayahmu itu belum makan dari pagi. Kata si Samosir, "Ibu, saya ini kan masih kecil, kenapa saya disuruh mengantarkan nasi?" Kata ibu, "Ya sudah, jika kamu merasa keberatan, tidak apa-apa. Ibu saja yang mengantarkannya." Dan sedikit ada nada ancaman dari si ibu kepada Samosir. Samosir pun berkata, Baik bu, sini akan kuantarkan." Setelah Samosir mendapatkan nasi dari si ibu untuk mengantarkan nasi itu kepada ayahnya, di tengah jalan, Samosir pun berpikir, "Aduh, mungkin ibu sedang memanfaatkanku saja, karena ibu juga malas mengantarkan nasi ini kepada si ayah." Saat ia berjalan mengantarkan nasi kepada ayahnya, si Samosir ini sangat mengomel-ngomel akan ibu yang menyuruh dia. Kemudian, Samosir berpikir untuk memakan makanan ayah ini agar tidak mengantarkan makanan ini kepada si ayah. Kemudian, Samosir pun membuka bungkus nasi tersebut dan memakannya. Kemudian kata Samosir, "Jika ayah nanti bertanya kepadaku, mengapa makanan ini habis, akan kujawab, karena aku lapar, ayah." Setelah beberapa menit Samosir memakan nasi itu, pergilah Samosir ke ladang ayah. Kemudian Samosir menyapa ayah. "Ayah, ayah, ini makanan dari si ibu." Kemudian ayah pun berkata, "Oh ya nak, terima kasih banyak. Ayah sudah sangat lapar karena ayah dari pagi belum makan." Ketika si ayah berkata seperti itu, ayah membuka bungkus nasi tersebut. Kemudian ayah kaget. "Loh, kenapa ini nasinya sisa setengah?" Kemudian Samosir menjawab, "Ayah, jangan marah ya. Aku telah memakan nasi tersebut. Dan tadi aku saat di perjalanan lapar, ayah." Kemudian ayah pun menjawab, "Oh, ya sudah, tidak apa-apa." Kemudian pada saat itu pun ayah dan Samosir pun pulang. Keesokan harinya, tibalah juga ibu menyuruh Samosir untuk mengantarkan nasi kepada si ayah. Dan Samosir pun sebenarnya dalam hati menolak akan suruhan ibu. Tetapi Samosir pun hanya mengiyakan saja apa perintah dari si ibu. Kemudian Samosir pun pergi. Tetapi benak hatinya dia sangat kesal karena dia selalu disuruh untuk mengantarkan nasi kepada si ayah. Timbullah firasat untuk memakan nasi itu kembali. Setelah beberapa menit dia memakan, pergilah si Samosir menjumpai ayah. Kemudian Samosir pun memberikan makanan itu kepada si ayah. "Ayah, ayah, ini makanannya." Kemudian ayah menjawab, "Kenapa kamu lama sekali? Ayah ini sudah tidak makan loh." Kemudian Samosir menjawab, "Iya ya, maaf." Kemudian ayah pun menjawab kepada Samosir, "Samosir!" dengan berkata nada yang sangat keras. Samosir pun kaget akan teriakan nama dari si ayah. Ayah pun merasa sangat marah dan ayah pun mengatakan hal ini kepada si Samosir. "Dasar anak jelmaan ikan!" Kemudian Samosir ketika mendengar kata tersebut, Samosir bertanya, "Hah, ayah, apakah aku anak jelmaan ikan?" Kemudian Samosir pun menangis merenti-renti. Ia pulang dan ia berlari. Setelah ia pulang, kemudian si ibu yang sedang menyapu di halaman melihat Samosir menangis-nangis dan berlari-lari menjumpai si ibu. Kata ibu, "Samosir, kamu kenapa nak? Kenapa kamu menangis? Apakah ada yang mengejekmu, mengganggumu?" Kemudian kata Samosir, "Tidak bu, ayah sedang marah kepadaku." Kemudian ibu pun mengatakan kepada Samosir, "Kenapa ayahmu memarahmu? Apakah kamu berbuat salah? Katakan kepada ibu." Kemudian si Samosir pun berkata kepada ibu, "Ibu, tadi aku memakan makanan ayah,
Kemudian ayah memarahiku. Kemudian ayah berteriak keras kepadaku, katanya, "Dasar anak jelma ikan." Ketika si ibu mendengarkan hal itu dari si mulut Samosir, ibu sangat tercengang, kaget, dan sangat marah. Si ibu menyuruh Samosir untuk pergi ke gunung yang sangat tinggi di atas bukit. Dan Samosir pun bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa sampai aku pergi ke bukit tersebut yang sangat tinggi?" Ibu pun menjawab, "Sudah, kamu tidak usah banyak tanya. Pergi saja ke bukit itu yang sangat tinggi." Ketika si ibu melihat si Samosir telah menginjaki gunung bukit yang sangat tinggi itu, tibalah dia menjumpai si ayah. Katanya, "Hei kamu laki-laki, kamu sudah melanggar janjiku yang telah kuperintahkan dulu kepadamu. Kamu harus menanggung akibatnya." Setelah si Toba mendengarkan kata-kata dari si gadis tersebut, tercenganglah si Toba. Kemudian datanglah sambaran kilat yang sangat-sangat keras. Setelah itu air sungai pun pasang ke atas. Ibu pun memasukkan dirinya ke dalam air sungai tersebut dan menjadi ikan yang sangat besar. Kemudian keberadaan si Toba tidak dapat ditemukan dan si Samosir hampir 2 hari berada di atas puncak gunung karena merasa sungai tersebut belum selesai untuk menyurut. Tak lama dari situ, 2 hari kemudian air sungai pun surut dan berhenti. Dan Samosir hanya hidup dengan keberadaan di pulau terkecil di situ. Kemudian, akhir dari cerita ini adalah sungai tersebut disebut Danau Toba. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil video tutur cerita saya. Semoga bermakna ya teman-teman.